macam gitu Bung. Dan itu semuanya, dua dalil itu bertentangan betul dengan apa yang menggatalkan kuping kita dan merisaukan batin kita yang terjadi pada hari-hari ini. Iya Bung, salam dari TV Anak Bangsa. Dan gini Bung, gini. Mari kita pelan-pelan membicarakan bagaimana persoalan kaum lawyer, para pembela orang-orang yang wajib dibela. Penasihat hukum, pembela hukum, apalah namanya. Ini nih begini Bung, di seluruh dunia ini lawyer itu orang-orang terdidik, seluruh dunia, orang terpelajar, bahwa mereka punya dalil akademik, bawaan alam, bawaan sikap akademik. Mereka bicara tentang kebenaran, yang benar yang dibela. Tapi dalam dunia lawyer itu ada dimensi bisnis, ada. Lalu gagasan, ide pokok, orientasi nilai pokok, membela kebenaran, menegakkan kebenaran itu tiba-tiba makin menipis. Orang-orang pada berorientasi pada hasrat untuk menang. Karena kalau makin menang, honornya makin banyak, makin sering menang, makin laris. Dari sudut bisnis, ukurannya macam gitu, Bung. Ukurannya kira-kira macam gitu. Nah, di LBH Jakarta, itu dulu ada teman-teman yang mengembangkan kesadaran dan membangun sikap tidak akan membela koruptor. Iya betul itu, tidak akan membela koruptor. Dah itu jelas itu. Barangkali itu Bung Wijayanto, Bung Bambang Wijayanto sama Bung Dadang Trisasongko. Barangkali dua itu yang memiliki sikap semacam itu, kira-kira macam gitu. Tapi sesudah itu ada Bang Buyung. Bang Buyung itu membela Wiranto. Ya artinya ya kayak begitu. Bang Buyung sebagai kiblatnya para lawyer muda itu runyam. Kiblatnya hilang lah. Kawan-kawan muda itu, dan mereka clash sama Bang Buyung. Ya udah clash, udah enggak. Nah, satu sisi tidak mau membela koruptor, itu artinya tidak mau nyerempet bahaya. Nyerempet bahaya itu apa? Ya koruptor itu kan jelas orang yang salah, mengapa dibela? Kira-kira gitu logikanya, dan itu menggembirakan loh Bung. Sebagai para lawyer muda yang masih belum begitu lama di LBH, tidak selama Bang Buyung, mereka kalangan muda, fresh, segar, jernih, ideologis, tidak membela itu. Tapi Bang Buyung memperlihatkan membela Wiranto. Dah itu pecahlah itu orientasi. Tapi kawan-kawan itu tetap jalan. Ini satu hal yang saya pegang sampai sekarang sebagai suatu contoh orientasi nilai yang sangat bagus. Yang kedua, itu sudah pernah saya singgung mengenai Pak Yap Thiam Hien. Kalau ada klien, Pak Yap bertanya,
kau mau nyari kebenaran apa nyari kemenangan? Rata-rata klien, ya klien nggak begitu peduli, meskipun klien itu juga orang terpelajar, tahu apa artinya kebenaran, tapi kayaknya mereka, klien-klien rata-rata milih menang. Ya menanglah, ya benar-benar, kalau menang dan benar, ya alhamdulillah, tapi mereka milih menang. Bagi Pak Yap, ruwet, tidak bisa. Benar ya benar, menang ya menang. Kalau orientasinya menang, itu artinya rela mengorbankan kebenaran. Bagi Pak Yap itu tidak baik, tidak bisa diterima, bukan soal tidak baik, tidak bisa diterima. Itu bertentangan dengan gagasan ideologis, orientasi nilai, pegangan hidup, kiblat moral. Maka yang dari awal minta menang, bagi Pak Yap bilang, pergi, kau pergi, cari lawyer lain. Tapi kalau kau ingin mencari kebenaran, aku akan fight at all cost, serius, untuk membuktikan kebenaranmu, dan kebenaranmu ini akan menang. Tapi kalau kamu orang benar dan dikalahkan, itu ya kamu rugi, tetapi kamu tidak luka apa-apa. Kalau orang benar kok kalah, ya sudahlah, itu urusan politik hukum, bukan urusan hukum itu sendiri. Pak Yap punya kiblat yang jelas, dan itu menambah yang tadi kawan-kawan muda tadi, waktu itu mereka muda, tidak mau membela koruptor. Ini Bung, ini begitu jelas. Lalu sekarang ini kayaknya banyak koruptor yang dibela, yang bela berderet-deret, pejabat tinggi yang korupsinya besar, setidaknya yang sudah diisukan ini korup, di sini korup, sana korup, banyak korup, tapi lawyer membela juga. Ada yang membela juga mati-matian, dan pembelaannya pun itu ditujukan untuk menang, Bung, untuk kemenangan. Lalu di manakah kebenaran itu diletakkan? Akhirnya logika bisnis para lawyer itu menyimpang dari kebenaran atau mengabaikan kebenaran. Oh, benar tidak benar, saya ingin menang. Ya karena itu sekali seorang lawyer itu menjadi terkemuka karena menang, dan otomatis mungkin jadi kaya sekali, mungkin 10 jarinya pakai cincin emas, semuanya emas, permata yang mahal-mahal, mungkin itu salah satu ukuran. Jadi ukurannya menang itu tadi, Bung. Nah sekarang menjadi persoalan, ini bukan persoalan hukum, ini nalar ilmu sosial. Jadi nalarnya orang yang tidak mengerti hukum itu hanya mempertanyakan, mengapa orang yang jelas-jelas salah nah adalah konon suatu alasan lawyer itu membela kliennya. Kalau kliennya itu memang orang-orang yang melanggar hukum, itu hanya menjaga jangan sampai hukumannya itu berlebih-lebihan. Artinya lawyer akan menempatkan dalil hukum supaya proporsional, menempatkan dalil hukum sebagai cermin keadilan, itu ada di sana. Jadi klien dia yang salah, ya salah, ya enggak apa-apa, salah sudah terlanjur terjadi, tapi jangan dihukum melebihi dari ukuran salah.
dalam perspektif hukum itu tadi. Katanya begitu dulu-dulunya itu. Katanya begitu dunia lawyer, menjaga keadilan. Tapi Bung, pada akhirnya hal itu juga ketemu dalil lain yang menyebutkan law has nothing to do with justice. Hukum tidak ada hubungannya dengan keadilan. Memang filsafat hukum mengatakan hukum untuk keadilan itu sendiri, bahkan pakai sumpah-sumpah, biar langit akan runtuh, hukum akan ditegakkan. Menegakkan hukum di sini itu artinya hukum yang menjamin keadilan. Hukumlah, tapi jangan melebihi batas aturan hukum, jangan melewati batas keadilan. Kalau itulah yang terjadi, maka bagi saya orang yang tidak mengerti hukum, akhirnya belajar untuk mengerti keadilan. Tidak mengerti dalil-dalil, pasal-pasal, aturan-aturan, bagi saya nggak jadi masalah, dan saya tidak inginlah tahu itu bukan bidang saya. Saya kajian antropologi, mengkaji kebudayaan. Keadilan itu salah satu dimensi paling fundamental, salah satu urusan paling penting dalam hidup manusia, salah satu urusan yang maha penting dalam kebudayaan, adil. Nah, kalau keadilan itu tegak, lurus, tegak, seperti tugu yang tidak bisa digoyah-goyah, jejak bagi orang Jawa, jejak, tidak bengkok-bengkok. Keadilan mau diwujudkan oleh hukum, bagi saya lalu memandang hukum sebagai suatu instrumen. Hukum adalah kekuatan tangan Tuhan, karena hukum menjaga keadilan. Kalau itulah yang terjadi di dunia hukum, di dunia perlawyeran, di dunia para penasihat hukum, itu saya tidak punya kerisauan apa-apa. Tapi kalau orang korup, dan korupnya boleh dibilang maha besar, ya nggak ada maha-maha, itu hanya Allah. Tapi kalau korup itu besar-besaran, menyolok dan menyakiti publik seperti disayat, publik seperti disilet karena korupnya dia. Ini gambaran dari ketidakadilan. Orang yang bertindak tidak adil, orang yang mencoreng-coreng keadilan, orang yang menghancurkan keadilan, mengapa dibela? Dengan dalil untuk memperoleh keadilan. Dia sudah nggak adil kok mau memperoleh keadilan. Dari mana? Di sini persoalan bagi saya. Karena itu sikapnya Bung Bambang Wijoyanto dan Bung Dadang Trisasongko tempo hari puluhan tahun yang lalu, ketika mereka masih muda-muda baru menjadi anggota di LBH, tidak mau membela koruptor. Itu artinya mereka dari awal sudah bersikap jelas, koruptor itu orang yang tidak adil. Dan bukan sekedar tidak adil, koruptor itu mengoyak-ngoyak keadilan, koruptor itu menghancurkan keadilan. Ngapain gue bela? Saya bangga punya kawan-kawan macam gitu, bangga saya. Nah, itu mereka jaga itu. Tapi kalau sekarang ini mendengar berita-berita yang akhir-akhir ini muncul, koruptor dibela, dan itu karena honornya pastilah besar. Nah, maka usaha membela koruptor karena honornya besar, dia korupnya besar bisa membayar besar, itu artinya bisnis. Itu bukan perjuangan menegakkan keadilan, itu bisnis. Kalau lawyer itu sudah sangat kaya raya, sudah punya segalanya.
tapi tiba-tiba membela koruptor besar dan dia bilang, saya tidak berharap honor dalam hal ini, saya hanya membela. Ya membela nggak berharap honor, kita tidak akan pernah tahu honornya berapa. Dia bilang tidak mengharap honor besar, tapi kalau kenyataan honornya itu 20 miliar, 30 miliar, itu kan besar, Bung. Tapi itu yang terjadi di luar kontrol kita. Ada satu hal, dalil tidak membela koruptor itu sudah dalil yang mendekati kebenaran kitab suci. Mendekati kebenaran kitab suci, atau bahkan itu bagian dari bunyi-bunyian dalam kitab suci. Bukan mendekati lagi, dia bagian dari kebenaran dalam kitab suci. Itu pasti mentereng, dan itu dua sobat saya itu orang-orang itu mentereng. Yang kedua, Pak Yap Tiam Hin tadi itu, kalau kau mencari menang, carilah lawyer yang lain. Tapi kalau kau ingin aku buktikan bahwa kau benar, aku akan bela, dan pembelaanku bisa membawa kemenangan. Dalil ini, Bung, dalil ini berpijak pada kebenaran, menang atas kebenaran. Pak Yap tidak mengatakan aku nggak mau membela koruptor. Bila mau, beliau akan bela saja, asal koruptor tidak ingin bernafsu menang, ingin dibuktikan benar bahwa tuduhannya korup itu tidak 100% tepat, dan itu akan dibela oleh Pak Yap. Pak Yap hanya menjaga batas keadilan jangan dilanggar. Pak Yap keren. Bung Bambang yang lebih muda, Bung Dadang Tri yang lebih muda tidak kalah keren. Atau mungkin mereka lebih keren dari Pak Yap, macam gitu, Bung. Macam gitu, Bung. Dan itu semuanya, dua dalil itu bertentangan betul dengan apa yang menggatalkan kuping kita dan merisaukan batin kita yang terjadi pada hari-hari ini. Begitu, Bung, salam dari TV Anak Bangsa.